Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang salah satu hal penting di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu soal distribusi kewenangan pemerintahan. Pembahasan tentang ini akan menjawab satu pertanyaan utama, yaitu di dalam otonomi daerah di Indonesia, wewenang apa yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus merujuk pada regulasi yang saat ini sedang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana di pasal 9 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan-urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini pemerintahan daerah tidak bisa ikut campur tangan. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, disinilah kewenangan itu dikerjakan bersama-sama, dibagi bersama-sama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Mari kita lihat 3 macam urusan pemerintahan ini satu persatu. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut itu meliputi 6 hal. Yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam agama. Urusan politik luar negeri misalnya menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, juga menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, mengangkat pejabat-pejabat diplomatik, atau menunjuk warga negara Indonesia untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, semuanya merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintahan daerah. Urusan pertahanan itu meliputi misalnya membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara kita mengalami bahaya, dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara, kemudian menetapkan kebijakan untuk wajib militer atau bela negara dan semacamnya. Itu juga merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemerintahan pusat. Sektor keamanan itu juga menjadi urusan pemerintahan pusat, misalnya membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, atau menindak orang atau sekelompok orang yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, itu juga merupakan kewenangan pusat. Kemudian urusan justisi juga menjadi urusan pemerintahan pusat, itu meliputi mendirikan lembaga-lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, kemudian juga mendirikan lembaga pemasyarakatan, kemudian menetapkan kebijakan kehakiman dan juga keimigrasian, atau memberikan gerasi, amnesti, abolisi, itu juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan pemerintah, termasuk membentuk undang-undang atau regulasi yang berskala nasional, berlaku secara nasional, juga merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian urusan moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang, mata uang, kemudian mengontrol sirkulasi atau peredaran mata uang, hal-hal yang sifatnya kebijakan fiskal nasional, itu juga merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Kemudian urusan agama juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat, itu meliputi misalnya penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, kemudian memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, termasuk menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, itu juga merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang
bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah tanpa terkecuali. Sementara urusan pemerintahan pilihan itu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Jadi tidak semua pemerintahan daerah mengurusi hal tersebut. Nah, urusan pemerintahan wajib itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Yang terkait dengan pelayanan dasar misalnya adalah sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, juga sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sektor ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan juga sektor sosial itu juga menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Sementara urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, misalnya urusan tenaga kerja, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga soal pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan lain-lain kita bisa melihat di pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Adapun urusan pemerintahan pilihan itu meliputi sektor kelautan dan perikanan, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor energi dan sumber daya mineral, kemudian juga sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan sektor transmigrasi. Nah, daerah-daerah yang tidak punya laut misalnya, dia tidak wajib mengurusi sektor kelautan dan perikanan. Demikian pula daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan hutan atau tidak menjadi tujuan transmigrasi, dia tidak punya kewajiban untuk mengelola urusan itu. Tetapi daerah-daerah yang memiliki potensi atau punya kondisi sesuai dengan sektor-sektor ini, maka mereka wajib melakukan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu juga disebutkan tentang prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah dalam membagi urusan pemerintahan konkuren. Ada 4 prinsip di sana. Pertama, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini melihat tentang siapa penanggung jawab penyelenggara suatu urusan pemerintah. Nah, penanggung jawab ini ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika memang penyelenggaranya itu lebih baik pusat, maka diberikan ke pusat. Jika penanggung jawabnya itu lebih baik diberikan kepada daerah, maka dia akan dilimpahkan ke daerah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini melihat bahwa suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna atau efisiensi yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Jika lebih efisien jika ditangani oleh daerah, maka diberikan kepada pemerintahan daerah. Tetapi jika lebih efisien ditangani oleh pemerintahan pusat, maka juga akan diberikan kepada pemerintahan pusat. Yang ketiga itu prinsip eksternalitas. Prinsip ini melihat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan luasan, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Jika dampaknya lintas wilayah, misalnya lintas jurisdiksi, maka tentu tidak akan diberikan oleh sebuah pemerintahan daerah, tapi dilimpahkan kepada pusat atau mungkin provinsi. Tetapi jika urusan tersebut dampaknya hanya terbatas dalam satu jurisdiksi kabupaten atau kota, maka itu bisa dilimpahkan kepada pemerintahan kota atau kabupaten. Prinsip yang ketiga itu prinsip kepentingan strategis nasional.
Artinya apa? Artinya penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan itu ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, juga dalam rangka menjaga kedaulatan negara, serta pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan-pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika itu menyangkut kepentingan strategis nasional, maka tentu akan menjadi urusan pemerintahan pusat. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kita bisa mengetahui bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat itu misalnya urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara, atau urusan pemerintahan yang penggunanya itu lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Kemudian urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan pusat juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Juga urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional itu pasti menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Demikian pula halnya dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, itu bisa dilihat berdasarkan prinsip-prinsip itu. Misalnya, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten, atau kota itu menjadi urusan pemerintahan provinsi. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunanya itu lintas daerah, kabupaten, atau kota itu juga menjadi urusan provinsi. Kemudian urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya itu lintas daerah, kabupaten, atau kota itu juga menjadi urusan pemerintahan provinsi. Pun demikian pula dengan urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi, maka itu juga menjadi urusan pemerintahan provinsi. Nah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota pun juga demikian. Misalnya, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota itu menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. Kemudian urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten kota juga menjadi urusan Pemda kota atau kabupaten. Kemudian urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten kota juga menjadi urusan pemerintahan kabupaten kota. Pun juga dengan urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan daerah juga diberikan kepada mereka atau menjadi kewenangan mereka. Nah, yang terakhir urusan pemerintahan ketiga yaitu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu meliputi 7 hal. Yang pertama adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, terutama dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 45, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pempertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, terutama yang ada di wilayah daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Yang keenam adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang ketujuh adalah pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, itulah 3 macam urusan pemerintahan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, tugas Anda sekarang adalah coba jelaskan kembali kepada saya apa itu urusan pemerintahan absolut,
Kemudian yang kedua, apa itu urusan pemerintahan konkuren, apa saja klasifikasinya. Kemudian prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren apa. Dan yang ketiga, jelaskan apa itu urusan pemerintahan umum dan contoh-contohnya. Demikian kuliah kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.